أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, alim ulama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, yang besar tak panggil gelar, yang tak bergelar tak sebut nama, yang hadir di majlis ini di Masjid Imam At-Tirmizi ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan ketenangan, yang diliputi rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan kita dibanggakan di hadapan para malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir majlis harapan kita sungguh besar pada Allah yang Maha Besar, kita dapat bingkisan besar, itu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu patut kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan nikmat yang sudah ada semakin Allah tambah nanti selama kita masih ada. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jasanya sungguh banyak, kebaikannya tak terkira, tak terhingga. Maka patutlah kita mencintainya dan insyaAllah siap untuk berkorban menegakkan agamanya, masing-masing sesuai dengan keadaan dan kesanggupannya. Semoga cinta itu tak luntur, tak lapuk oleh hujan, tak lekang kena panas, dan tidak pecah karena hempasan ombak dan badai. Segala ujian dan rintangan insya-Allah dapat kita lewati dan kita hadapi demi cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Selawat mudah-mudahan bersambung kepada ahli baitnya, anak istri, cucu, cicit, zuriat keturunannya, para sahabat dan anak-anak mereka, para tabi'in, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Semoga kita termasuk di antaranya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengulang-ulang kaji. Pasal jalan karena dituruti, lancar kaji karena diulangi. Kalau dipilih judul yang tak pernah dibahas, so tak ada judul pun. Ya. Tapi untung awak leh pelupuh. Untung leh pelupuh.
Kalau ditonyong kini kan banyak lupa. Oleh sebab itu mengingatkan yang lupa. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan subhanallah adalah di antara manisnya iman ketika diulang-ulang perkataan Allah dan Rasul, tak ada bosannya, seolah-olah baru turun kepada kita. Itulah yang membuat kita senantiasa senang mengaji dan senang untuk mengikuti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita sudah masuk hari ke-6 atau ke-7 dari bulan Rajab. Bulan Rajab berarti Ramadan pun segera menjelang. Hanya hitungan lebih kurang 54 hari atau 53 hari kita akan masuk ke bulan kemenangan, bulan panen raya, bulan menikmati hasil. Oleh sebab itu ada sangat besar kaitan antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Kalaulah sebagian ulama mengatakan apa yang akan terjadi setelah Ramadan, bagaimana kita setelah Ramadan, dia mengatakan kalau kita jujur kepada Allah di bulan Ramadan, hasilnya akan baik setelah Ramadan. Maka sebagian lagi mengatakan hasil yang baik di Ramadan sangat ditentukan oleh kita sebelum Ramadan, sangat ditentukan oleh bagaimana kita sebelum Ramadan. Sebab ibarat memasuki perlombaan, tidak mungkin seorang pelari tanpa pemanasan. Kalau sampai belasan tahun tidak atau olahraga, tiba-tiba walaupun juara dunia lari, tapi tiba-tiba tanding aja belai, baru setengah atau satu etape sudah kram, kalau awak naik obati langsung, karena tidak, iya, pasti sakit-sakit badan. Demikian juga dulu orang kalau hendak melakukan lomba pacuan kuda, mereka menguruskan dulu kudanya, kemudian dilatih supaya tahan pacu dan tahan banting. Dan kita ingat kisah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada seorang laki-laki yang sangat berbakti pada orang tuanya, Uwais Al-Qarni. Siapa yang bertemu di antara kalian dengannya, minta didoakan olehnya. Allah. Apa yang dia lakukan? Dia memangku dan menggendong ibunya dari Yaman pergi haji ke Makkah dan bolak-balik. Seluruhnya dia menggendong orang tuanya. Awak sang mami kue apa namanya, sang menggendong anak, bapak boy anak, Pak. Kalau masih digendong, mak 10 kilo, bapak lahir ya. Nah, anggaplah 10 kilo. Ya, dibawa tawaf 7 keliling, sa'i 7 keliling. Ini kita pusing 7 keliling. Pusing kita dibuatnya. Baru padahal di perjalanan kita naik pesawat, lepas itu naik bis ber-AC, habis itu istirahat dulu di hotel berbintang, dikasih makan sampai kenyang, gendong anak pun itu pun berdua ganti dengan istri atau dengan emaknya. Itu luar biasa penatnya kaum muslimin. Tapi dia bisa menggendong ibunya dalam perjalanan. Kenapa dia bisa? Ternyata sebelumnya dia latihan memangku anak sapi, naik turun gunung. Lo dia tolak deh. Awal menggendong
Coba gendong anak sapi. Jangan kan untuk naik gunung, gendong, ngangkat gini saja, nyolong batimbang aja, tolong nak capek-capeknya. Tidak kuat kita ngangkat. Tapi karena latihan, makanya dengan latihan tersebut mereka bisa merasakan itu terasa ringan. Pernah saya tanya kepada Pak Dandim di suatu daerah, Pak tentara bisa mengangkat berapa kilo Pak? Dia bilang 250 kilo. Ada tentara, ya kita nak uji. Berapa kilo? Kata beliau 250 kilo bisa diangkatnya. Tak nak pakai 25 kilo je dia mah. Labadah agak pinggang. Ini kaum muslimin Ustaz. Ya memang tak langsung diangkat. Oh ada tentara, bisa enggak 250? Ya maksimal, katanya maksimal bisa 250 kilo. Masya Allah. Bisa angkat 250 kilo. Awak 25 kilo, kita 25 kilo, itu sudah minta tolong orang. Itulah kaum muslimin. Kenapa? Karena makanannya itu, latihannya itu. Maka supaya kita tertarik untuk berlatih, maka masa itu Allah berikan masa-masa yang utama. Diberikan masa-masa yang utama. Kalaulah di bulan-bulan haji, ya, supaya perjalanan haji itu terasa aman dan nyaman, maka Allah jadikan haji itu di bulan-bulan. Sebulan sebelumnya bulan haram, sebulan setelahnya bulan haram. Kenapa coba kaum muslimin? Pertama, supaya mereka aman di jalan. Karena sejauh-jauh tempat di masa itu untuk berhaji ke Baitullah di masa jahiliyah, orang jahiliyah haji juga. Orang jahiliyah haji juga. Sampai-sampai orang jahiliyah hari ini pun haji juga. Ada orang jahiliyah hari ini? Ada. Ada orang di depan Ka'bah mengumandangkan kesyirikan. Mudah-mudahan mereka enggak tahu. Ya, dengan suara keras. Ada rekamannya saya dengarkan. Mengumandangkan kesyirikan di depan Ka'bah. Sebagian orang akan mengatakan, kalau benar itu tidak syirik Ustaz, pasti Allah tidak suka, dimusnahkan itu orang. Ya Syekh, dulu berperatus tahun orang jahiliyah memasukkan berhala ke Ka'bah. Allah suka sama berhala? Suka sama berhala? Dihancurkannya? Ya enggak. Allah tidak bisa kita uji dengan itu. Makanya tidak sedikit orang melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat di depan Allah Tabaraka wa Ta'ala tanpa malu. Maka pada masa itu orang pergi haji, pergi umrah, pergi haji di bulan-bulan haji, jarak terjauh yang ditempuh waktu itu adalah sebulan. Sebulan penuh. Berarti haji di bulan apa? Zulhijjah. Perjalanan sebulan sebelum datang ke Mekah di bulan Zulqa'dah adalah bulan haram. Apa makna haram? Tidak ada perang masa itu. Orang kalau sudah masuk bulan haram, sedang berkecamuk perang, lalu diumumkan dah masuk bulan haram, otomatis berhenti. Beritu hormatnya orang itu dengan bulan itu. Jadi memang kadang-kadang sebagian orang jahiliyah dengan syiar itu mereka hormati. Kemudian perjalanan pulang selesai Zulhijjah, tanggal 13 Zulhijjah kan selesai amalan haji. Mungkin sebagian masih ingin ziarah ke Madinah atau nak belanja dulu di Makkah. Mana menggali itu beli gali dia kan. Nah, ya nak beli cek kunyang kan cek kunyang sono buatan Taiwan tapi beli di Makkah. Ya sebenarnya awak yang bisa buat cek kunyang bisa dawanya. Enggak empat nama beli tahu ini. Nah, sebenarnya bisa.
tetapi kita tidak mau melakukannya. Ya memang mohon maaf ya, kalau tidak salah saya indeks manusia tersogan di dunia adalah bangsa Indonesia. Yang paling penyogan. Ini mohon maaf, tentu mana penyogannya? Hah? Jadi maknanya adalah ini indeks dunia ini, bangsa paling penyogan. Bukan penyegan maksudnya segan saya, bukan itu maksudnya. Pemalas. Ya bangsa apa? Malas. Lain dan disuruh, lain dan dikojong. Nah, itu banyak tuh. Lain dan ditogang, lain dan ditinggan. Itu banyak. Ini menurut standar internasional. Saya tidak tahu dari mana ada penilaiannya. Yang tuan-tuan yang tidak percaya, buktikan dengan kerja kita. Saya tidak mau bangsa kita dituduh sebagai bangsa pemalas. Nah, buktikan bahwa saya tidak pemalas. Mulai dengan salat subuh mesti di masjid. Baik kaum muslimin. Nah, selesai Zulhijjah, ada lagi setelahnya bulan Muharram. Bulan Muharram yang juga bulan haram. Sehingga setelah semuanya selamat sampai ke daerah masing-masing, selesai sudah bulan haram, anak perang sudah itu perang. Sehingga Allah SWT sebenarnya sudah ciptakan untuk kita keselamatan dan kenikmatan di bulan-bulan tersebut, sehingga mereka bisa menikmati beribadah. Kemudian tanah Makkah dan tanah Madinah menjadi tanah haram, tidak dibolehkan untuk melakukan peperangan di dalamnya, tidak boleh menumpahkan darah di dalam, tidak boleh berbuat zalim di dalamnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, nah sekarang datang bulan Rajab yang sejak zaman jahiliyah, sebenarnya sebelum zaman jahiliyah di masa Nabi Ibrahim sudah Allah haramkan, bahkan sejak diciptakannya langit dan bumi. Dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah katakan, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu yang saya muliakan, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah sejak hari dia ciptakan langit dan bumi. Berapa lama Allah ciptakan? Fi sittati ayyam, 6 hari. Sebagian orang terjemahkannya 6 masa. 6 hari, hari juga masa. Harinya berapa? Ya, Allahu a'lam. Yang jelas sittatu ayyam. Wa ma massana min lughub. Tidak sedikit pun kami merasakan lelah. Ya, begitu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak diciptakannya langit dan bumi, minha arba'atun hurum, 4 di antaranya adalah bulan haram. 4 di antaranya bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim. Allah menyebutkan itulah agama yang lurus. Jadi tidak ada protes lagi. Ini Allah yang menetapkan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah yang mencipta dan memilih. Oleh sebab itu kita tidak bisa memprotes Allah SWT. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak diminta pertanggungjawaban apa yang dilakukan, tapi mereka lah, yakni kita, yang diminta pertanggungjawaban. Jadi jangan nyosel apa dak jadi wang kinang dennya, apa dak jadi wang moka. Dulu pernah tabi'in bertanya atau mengatakan kepada sahabat Nabi, kalau tidak salah Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, apa katanya? Ammu, wahai pamanku, sesungguhnya kalian sungguh berbahagia, ma as'adakum biluqya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Na'am tujahiduna ma'ahu. Kalian berbahagia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa bersamanya berjihad.
Apa kata Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu atau yang selainnya? La tatamanna ma qad najjaka Allahu min. Jangan kau berangan-angan dapat sesuatu yang kau dah selamat daripadanya. Walaqad ra'aituna. Kami melihat sendiri. Kami masuk Islam lalu dibilang ayah kami masuk neraka. Emak kami sesat. Ayah kami, datuk kami kafir. Sama orang sekarang, orang kafir pun tak boleh bilang kafir. Berat memang kalau cinta itu masih terpaut dengannya. Masyaallah. Jadi sebenarnya apa yang kau rasakan, kurasakan juga. Yang dirasakan oleh orang jahiliyah dulu, sekarang mulai dirasakan oleh kita hari ini, yang mungkin juga ada perasaan jahiliyah dalam hatinya. Karena orang Islam mungkin saja berperasaan, enggak mungkin benda, bukan orangnya jahiliyah, tapi rasa jahiliyah ada di hatinya. Kita pasal contoh nampaknya. Nabi SAW pernah memanggil Bilal ibn Rabah dengan panggilan Yabnas Sauda, wahai anak perempuan hitam. Nabi marah, inna fika la jahiliyah, kamu punya akhlak jahiliyah. Awak ada orang cuma ewang tak? Kabar awak kau paling pancume. Iya, serius kan? Sampai-sampai ada guru kami di Winton, kalian saudara tamat sekolah itu di siko pancume nya. Tapi dek nang kada sabu itu pandilan jawab kan. Dek buya maju kami nya. Dek buya guru kami nya dapat jawab benar. Apa caranya tukang tegur panjawab, antum buik pandebat. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kamu punya akhlak jahiliyah. Mungkin kita hari ini pun sudah mulai dirasuki oleh akhlak jahiliyah. Merasa tidak senang disebut orang kafir itu kafir, orang musyrik itu disebut musyrik, orang sesat itu disebut sesat. Kata-kata kafir, kata-kata syirik, kata-kata bid'ah. Manalah kata-kata sakenek bana punya. Nah, tapi subhanallah, jadi dibesar-besarkan. Ada lagi yang aneh hari ini, didatangkan orang jauh dari luar negeri, ya, untuk mengatakan bahwa ciri khas radikal itu adalah yang suka baca tauhid. Inna lillahi wa inna raji'un. Tapi setelah diteliti latar belakangnya, memang orang yang anti tauhid memang. Para pemuja kuburan rupanya, orang sufi rupanya, iyalah. Tapi kalau tak suka jangan memfitnah. Karena tidak otomatis orang yang mengajarkan tauhid menjadi orang radikal. Sebab Nabi SAW setiap napas dakwahnya pasti berisi tauhid. Kalau benar kau mengatakan ahlus sunnah wal jamaah, apalagi yang asli pula, maka dakwahnya bicara tentang jual beli harus ada unsur tauhid di dalamnya, bicara tentang salat harus ada unsur tauhid di dalamnya, bicara tentang pendidikan harus ada tauhid di dalamnya, bahkan babanta pun harus ada unsur tauhid di dalamnya. Yalah, ikut ndak bonci ke uang belajar tauhid itu belajar syirik. Kau tenanja. Siapa yang suka muja-muja kuburan, itu ndak teroris dah. Antu tidak akan, kalau tauhid tidak benar, tidak akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Makanya kampanyenya selalu jangan suka menyalahkan. Apa sebab? Karena ada boleh menyalahkan, dia yang pertama itu masalahnya. Ya saya, antum sudah ujian, kalau buat jawaban, isau kana salang, tidak paham bahasa culis ya. Habis ujian, jawaban antum benar semuanya, takut disalahkan? Tidak ada takut. Tapi yang takut siapa? Dema. Soal itu mudah-mudahan jangan salah dia ustaz, tidak aja kan? Jangan salah dia apa dosennya. Apalagi esai kan?
Tapi kalau antum pastikan jawabannya seperti yang beliau sebutkan di kelas waktu belajar, antum catat dengan hurufnya, dengan kalimatnya, tidak berubah, titik komanya pun sama, antum tak risau, sah? Tapi ketika orang itu melenceng dari yang digariskan Al-Quran dan hadis yang dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat, risau dia disalahkan. Apa sebab? Nya dan dia tidak contoh Nabi dan buat danangnya apa itu? Nyanyi buya beliau nyanyi nang tan lah solang aja wak deh nyanyi. Iyalah memang tak pasti jawaban tak contoh itu suah tadi lain di suah lain di kojong. Di suah kemudian adong kah? Kaula. Di suah mendaki adong tajun. Jadi mana jadi? Disuruh menjauhi kuburan, kojongnya pai-pai kah? Kuburan. Pai kuburan untuk mendoakan, tapi ternyata minta sesuatu di kuburan. Tetap ketakutan dia. Andainya antum pergi ziarah ke kuburan untuk mendoakan orang di kubur, tak akan pernah disalahkan. Andainya antum ziarah tidak menjadikan perayaan-perayaan tertentu, karena Nabi melarang membuat perayaan di kuburan, tak akan ragu antum melakukannya. Sebab ketika ditanya, apa ceneko cu? Memang ceneko. So nabinya mana hadis? Rawal Bukhari. Qala haddatsana Zuhair ibn Harb. Qala haddatsana Muhammad ibn Khazim Abu Muawiyah. Qala haddatsana Al-A'mash. An sampai anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tuzakkirukum bil maut. Jadi jawaban kan? Perlu risau? Perlu risau? Sopo kan nyalang kan jawab doh. Tapi kalau memang tidak ada jawabannya, akhirnya dahir fitnah. Bahwa siapa yang belajar tauhid mesti bakal jadi radikal, nauzubillah. Bahkan rupanya keyakinannya sama, rupanya keyakinan setiap orang yang terindikasi ini berkeyakinan musik haram katanya. Rupanya musik haram itu keyakinan bagi mereka, akidah. Pada itu masalah fikih. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, kembali ke bulan Rajab. Tapi lazan oh. Alun seperampek deh sih. Tak bocor. Azan dulu nah. Bekon yang sudah azan. Hah? Tuh subhanallah.
Allahumma rabbana wassalatu Ma'asyar muslimin, ma'asyar muslimat yang rahmati Allah SWT. Kemudian kembali ke Rajab. Rajab adalah bulan yang terpisah dari yang tiga. Kemudian bulan Rajab terletak sebelum bulan Ramadan. Nah, apa yang harus dilakukan di bulan Rajab? Tugas-tugas kita yang sebenarnya banyak, tapi secara garis besar kita sebutkan tiga. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menugaskan langsung. Ketika Allah menyebutkan bahwasanya bulan-bulan haram itu ada 4, Allah mengatakan zalika dinul qayyim. Zalika dinul qayyim, itu agama yang lurus yang Allah sudah syariatkan. Berarti orang jahiliyah dulu juga mentakzim bulan ini? Iya. Lalu apakah boleh mengikuti budaya yang sudah ada sebelumnya? Siapa yang bilang bahwa Islam menghapus semua budaya? Dan bagaimana Islam menghapus sebagian budaya, juga menerima sebagian kebiasaan orang dulu. Ini kadang-kadang orang kalau sudah dakwah kita dikatakannya menghilangkan semua budaya. Enggak. Semua budaya yang tidak sesuai harus menyesuaikan. Kalau bertentangan, untuk apa dipertahankan? Kalau budaya masyarakatnya tak berpakaian harus dipertahankan. Kenapa tidak dipertahankan? Karena tidak sesuai dengan syariat. Saya misalnya, nenek moyang kita dulu pakai baju kulit atau kulit tawak, itu kan dipertahankan itu. Tuan-tuan, ayo kan dipertahankan. Budaya awak dulu pakai kulit tawak, bajunya nyanya cakap layang lo nyambung kulit tawak, tu manjik sudah itu. Jadi kaum muslimin, ini tak sesuai lagi, tak sesuai dengan syariat, tak sesuai dengan zamannya. Maka yang ini jangan dipertahankan lagi. Aku buat yang ke zaman dahulu bukan kemajuan, tapi zaman kemunduran. Atau mungkin di sebagian adat istiadat, laki-laki berjalan pakai cawat. Enggak apa cawat dia? Apa ya nyabu ya? Enggak apa nak bocek dan pantiang dah jauh tutupnya. Sempak. Tambah dak jauh liru. Iya. Pakai CD, CD. Nak jawab subhanallah. Kenapa yang bebaskin ayat? Iya, hanya itu. Nah, lalu kita datang syariat membuat kita terhormat, harus ditutup aurat, bahkan dijadikan zinatun, sebagai perhiasan. Kok kurang-kurang elok no badan, tapi kalau lebar kain anjak aja. Kadang-kadang terpujilah dia ancak angirnya, dia ancak angir kain, dia ancak mana tapi angir ancak sanonya, dia ancak dek kain itu dia. Makanya ya bani adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Bahkan pakaian menjadi lambang kehormatan seseorang. Lambang kehormatan seseorang. Antum semulia apapun tapi berpakaian tak pantas, tak akan dimuliakan orang. Dalam satu acara, orang sudah berencana menunjuk seseorang untuk menjadi mewakili wali santri, memberikan kata sambutan, mewakili seluruh wali santri, karena di antara yang hadir beliau yang paling memiliki kapasitas. Cuman tampilannya tidak mengizinkan.
pakai baju kaos oblong, tak pakai peci, celana isbal pula. Misalnya, nah, akhirnya di pasar diminta calon wali santri yang lebih berpenampilan. Masa di acara resmi antum tidak resmi? Makanya di acara-acara resmi disuruh memakai PDH, pakaian dinas harian. Apa lagi yang menurut? PDL, pakaian dinas lapangan. Apa lah? Pokoknya pakaian-pakaian yang menandakan posisi kita. Bagi yang punya bintang di sini, kalau nampak bintang, orang, ya kan? Kalau nampak balak, normal, gitu. Jadi sampai pakaian menjadi lambang. Makanya jangan dipertahankan yang lama-lama yang sudah sedang tidak pantas lagi. Jadi ada yang dilanjutkan, ada yang tidak. Apalagi pada asalnya ta'zim ke bulan haram ini dari syariat pada asalnya. Lalu dilanjutkan oleh orang di masa jahiliyah, kemudian kembali dikuatkan dalam syariat Islam. Makanya tidak semua budaya harus dihilangkan, karena al-adatu muhakkama, adat itu menjadi dasar, menjadi hukum yang berlaku, tapi dengan syarat selama tidak bercanggah dan bertentangan dengan syariat. Lagipun adat kan tidak wajib, dah. Buktinya kan banyak lawak tinggal adat dah. Iya enggak? Dulu orang Tino bajoget, jen kan bajoget dia pakai selau tentunya seluar, silau, celana. Itu di masa saya masih remaja dulu, kalau ada perempuan pakai pakaian bercelana, pun umur deh, pailannya bu celana enggak rok apa namanya? Rok kubik, rok span, rok span nomor kulot, celana kulot itu disorakin orang, itu tanda tidak sesuai dengan budaya. Coba bayangkan, sekarang wanita disawer di tengah malam di negeri Serambi. Innalillahi wa inna raji'un. Mana adat yang mau dijaga itu? Adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Tidak ada adat manapun di negeri ini itu tidak diizinkan sebenarnya. Justru adat kita yang harus, ini adat yang harus dipertahankan. Perempuan Melayu itu kalau dilihat laki-laki tertunduk malu. Nah, sekarang dah bergeser sebagian ya, tapi sebagian besar kayaknya. Ya, kalau dipandang laki-laki menyeruduk bikin malu. Alun dikijo doang le, inyo lah doang. Abang rayu lah aku katanya. Inyo lah minta dirayu tu. Dulu perempuan-perempuan celaka gadi pulang sanjo. Kini wik dibodoh uang ke mana-mana. Kali pulang tak ada lah. Nasallallahu alaihi wasallam. Berarti kita sendiri tidak mempertahankan adat yang baik, tapi justru masuk adat yang tidak baik. Balik ke Rajab. Ini khususnya di bulan Rajab ni kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Allah katakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian pada bulan ini. Ma'asyiral kiram. Ghibah misalnya haram. Nah, tapi kalau dilakukan dalam masjid, di masjid orang ghibah, lebih haram tak? Lebih haram. Apa sebab? Kemuliaan tempat. Jelas? Mencumai uang haram. Tapi awak suka cumai. Mencumai uang haram. Tapi kalau sampai mencumai uang di Masjidil Haram akan lebih haram lagi. Demikian pula dengan melakukan maksiat dimanapun haram, di masa manapun haram, tapi di bulan haram lebih haram. Maka kita sebagai kaum muslimin yang ada iman dalam hatinya, bulan Rajab ini tidak boleh lewat begitu saja, seolah-olah tidak ada apa-apanya,
sehingga bebas melakukan apapun yang kita inginkan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, pernah tak tuan-tuan dengar ada seorang miliarder, businessman, rajulul a'mal, orang kaya raya, tertuduh membunuh seorang artis. Di zaman kita artis kan mahal kan? Iya. Di zaman kita artis mahal. Ustaz? Jadi dia, makanya banyak ustaz berpaling menjadi artis. Sehingga ustaz berbau artis. Apa sebab? Artis lebih laku daripada ustaz. Akhirnya terpaksalah ustaz sedikit bergaya selebritis. Jadi meninggal, tertuduh membunuh seorang artis di Amerika. Akhirnya terbukti di pengadilan, hukumannya mati. So kalau artis yang dibunuh ini barang mahal. Ya karena memang bayarannya mahal. Awak sekali foto, awak bayu ke tukang foto. Kalau artis berfoto, inya kena bayu. Dan tanya, berapa lah gayanya? Adanya ada semiliar sekali foto. Awak lapui berfoto. Awak bayu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika dia terbukti hukuman mati, coba lihat kaum muslimin, dia akhirnya memohon, mengajukan ini supaya bisa diganti, ditebus dengan uang. Sampai-sampai dia siap membayar demi menyelamatkan nyawanya di dunia yang tak selamat, tak kekal, sampai membayar 5 miliar. Tidak rupiah dah saya, dolar. Cetong saya 5 miliar dolar. Tidak bisa dia hitung di komputer aja dah. Mati dah. 5 miliar dolar, 1 miliar lebih kurang 15 triliun. Iya sah? Tapi adanya dah tak pernah hitung dah. Lebih kurang 15 triliun kali 5, 75 triliun untuk satu nyawa. Berapa dia provinsi duit tu? 75 triliun, 8 provinsi. Bisa membangun 8 provinsi, membangun 1 tahun untuk satu nyawa. Bisa dia bayar itu untuk menyelamatkan ini di dunia, yang mungkin tak lama lagi dia akan mati juga. Nah, apakah kita tidak siap untuk membayar, menyelamatkan diri kita dari api neraka yang bila masuk ke dalamnya melupakan seluruh nikmat yang ada, bahkan kemelaratan yang pernah ada pun di dunia akan hilang karena penderitaan yang sangat dahsyat di sana. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Rajab adalah momen yang harus digunakan untuk segera membersihkan lahan kita. Karena sebagian ulama seperti Abu Bakar Al-Warraq mengatakan bahwa bulan Rajab itu adalah ibarat bulan bercocok tanam. Jadi Ramadan itu bukan menanam, Ramadan itu memetik. Waktu kan 3 bulan berbuah kan? Lah bisa dipanen? Manon gembira syekh. Kau tanya, ketika menjongok buah atau menjongok lahan? Makanya akan terlihat nanti Ramadan siapa yang bergembira lebih pasti di Rajab dan Sya'ban sudah mulai mengolah. Tapi kalau mulai puasa tua di bulan Ramadan banyak yang tumbang. Kalau baru mulai solat malam di bulan Ramadan baru mulai, itu dia nanti timbul apanya somat. Ini jangan-jangan Ramadan terakhir bagi kita. Mukaddimah mantap. Tapi ya imam jangan panjang-panjang dak aja. Itu si bulan jadi imam. Apa sebab lama? Apa sebabnya dia tewad duha bocor ya? Dia teh duha.
la campur dia amma yatasaalun kan itu, wa idza sama'un fatarat, ya sama'un syaqqat, ya was sama'i dzatil buruj. Rupanya harus wadduha sampai an-nas sebab Ramadan terakhir, maka pilih ayat-ayat terakhir. Jadi muqaddimah dengan khatimah tidak sesuai. Ibaratnya skripsi rumusan masalah dengan pembahasannya tidak sesuai gitu. Iko bapak-bapak dan ibu-ibu, Ramadan kita mungkin terakhir, oleh bagusnya kan, makanya nikmati. Salat lama dinikmati, baca Quran lama dinikmati, sedekah banyak dinikmati. Upanya itu lah. Jangan sampai salat panjang waktu. Jadi tidak sesuai mukaddimahnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Siapa yang nak menanam mesti dilapangkan lahan, iya kan? Apa nomor pertama staking nomor bosawah. Ya dibersihkan, di clearing lo nomor boleh. Staking clearing tu boleh. Dibersihkan lahan dari semak-semak yang merusak tanaman. Sebab sebagus apapun bibit yang ditanam, tapi kalau disemak-semak dia tidak akan menghasilkan. Ya dahulu tumbuh yang namanya tanaman hutan, antulah biasa tumbuh dak pupuk subur je. Iya tak? Umpui dak dipupuk, tidak digambutkan tanahnya, tetap subur. Jelas? Oleh sebab itu kalau kita tanam lado kek bau umpuk padek, hendakkan telonggak lado dulu. Kok lado siap itu bukan buahnya yang merah tetapi daunnya. Iya. Jadi kaum muslimin dan muslimat begitu juga dengan menanam tanaman lain. Maka bersihkan di bulan Rajab ini seperti perintah Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian di bulan ini. Zalim haram, tetapi Rajab lebih haram lagi, Ramadan lebih haram lagi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka para ulama dulu menyebut Rajab ini sebagai syahrul ghiras, bulan bercocok tanam. Bersihkan lahan. Maka yang pertama yang harus bersihkan tadi itu tak seperti yang dikatakan oleh yang kemarin datang dari luar negeri itu. Jauh-jauh datang luar negeri mau jauh-jauh. Ya. Kalau mampu uang ya menenangkan, jangan mau jauh-jauh. Menghidupkan apa yang hidupkan Nabi, bukan menghidupkan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membuat kedamaian, bukan menyebarkan fitnah. Masa orang mengaji tauhid, mengaji akidah dianggap sebagai bakal radikal. Ini didengar oleh orang-orang yang tidak berilmu tentang akidah, tentang Islam, tentang tauhid. Dia akan angguk-angguk, ya tu nak lu, nak mau galaknya awak dulu, nak mau galak lagi sekali itu masalah. Tak boleh orang salah sekenek je dia. Alun salah lah salah eh. Itu memang tak boleh memang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Justru tauhidlah yang membuat kita menahan diri dari segala yang dilarang. Di antara yang dilarang Allah adalah berbuat zalim. Ingat kaum muslimin, zalim kepada bukan hanya kepada sesama muslim, zalim kepada orang kafir, non muslim. Orang musyrik, bukan, non muwahhid. Tambah payah awak cakap jadi. Ya kepada orang-orang zalim kepada siapapun manusia dilarang. Lihat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman. Di Yaman orang apa? Ahlul kitab. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, Yahudi dan Nasrani. Apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa iyyaka ittaqi da'watal mazlum. Jangan takutilah olehmu doa orang yang dizalimi, sebab orang dizalimi itu doanya mustajab. Imam Al-Qayyim mengatakan bahkan sekalipun orang kafir, dalam satu riwayat dari Nabi SAW, sekalipun kafiran, karena Allah tidak suka zalim. Ini di mana dapatnya? Dengan ngaji tauhid yang benar.
Bukan tauhid yang dibuat-buat, bukan. Ini tauhid yang benar. Dan ini yang kita kaji. Jangankan zalim kepada manusia, zalim kepada hewan pun tidak dibenarkan. Inilah tauhid kita. Makanya Nabi dalam dakwahnya selalu menghubungkan segalanya dengan tauhid. Salat antum harus lillah, tauhid. Harus ikut Rasulullah, tauhid. Ya kan? Berbini harus lillah, tauhid. Harus ikut sunnah Rasulullah, tauhid. Itu sambut dia kalau ngaji tauhid. Jadi kalau kan buat masalah je buat je kan bilang. Ya kalau nak buat ketenangan, buat masalah, membuat umat semakin mencurigai satu sama lain, yang seperti ini yang justru menanamkan kebencian di antara umat Islam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kadang-kadang sampai cuma elor datang kami ngopi ni kan. Ya subhanallah, kami lah ngopi apa ya? Nah, kita jelaskan bahwa kita disuruh untuk menghormati, untuk bertoleransi, untuk berkeadilan, untuk senantiasa menjaga hak-hak sesama, bukan melenyapkannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka syirik adalah yang pertama harus dibersihkan dari lahan kita. Ya bara umpui nompal yang apa, nompal yang parah mengganggu tanaman, umpui bonto, umpui PKI, umpui PKI betul. Ada nomor umpui PKI, memang PKI dah ada nelok betul. PKI dah ada nelok dah, umpui pun umpui PKI paling mengganggu tanaman. Abe namanya umpui tak PKI, tak apa nak keladang tu masalah. Bukan ladang dulu, tumpuk PKI, kau tumpuk PKI ni. Jadi aspo pun yang bernama PKI pasti tidak baik kelakuannya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sampai umpuk pun umpuk PKI. Kalau di hutan, maka tanaman-tanaman harus yang mengganggu tanaman kita memang harus dibersihkan. Bahkan uratnya harus dikeluarkan supaya tumbuhnya tanaman kita baik. Maka harus ada pembersihan hati kita dari segala kesyirikan dan segala riya, segala penyakit, hasad, dengki, ujub, sombong dan sebagainya, supaya tanaman yang kita tanam subur. Sebab kaum muslimin dan muslimat, orang yang beramal di hatinya penuh dengan penyakit tidak menikmati. Apa sebab? Di dunia saja dia tidak menikmati. Tapi kalau dia di dalam hatinya nyaman, ibadah itu pun terasa menyenangkan baginya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ini yang pertama, fala tazlimu fihinna anfusakum. Ibnu Abbas mengatakan, kalaulah di tanah haram dan di bulan haram amalan dilipat gandakan, maka dosa pun dilipat gandakan. Maka kita serukan kepada seluruh kaum muslimin yang khususnya di kota atau di negeri Serambi Mekah ini, yang masih menentang Allah dengan kegiatan-kegiatan yang maksiat atau kegiatan-kegiatan yang mengundang laknat, maka segeralah bertaubat minimal di bulan haram ini. Setelah itu di bulan Sya'ban sampai bulan Ramadan. Di bulan Ramadan bertaubatlah sehingga tidak diulangkan kembali. Subhanallah, sampai ngaji pun lah pakai sawir pesawir. Dan dia nak kata untuk nomor dah abang nyapur. Nah, subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akibat apa? Akibat lemahnya tauhid di dalam jiwa seseorang. Sehingga adapun aturan, tidak ada rasa takut dan segan kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ta'zim. Yang kedua, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah membiasakan diri dengan ibadah-ibadah. Nabi SAW memang
banyak hadis tentang fadilat bulan Rajab. Ibnu Dihya Al-Kalbi menuliskan hadis-hadis tentang fadilat bulan Rajab. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menuliskan hadis tentang fadlu syahri Rajab. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, imamul muhaddisin di zamannya, menuliskan kitab juga tentang Bayanul Ajab fi ma warada fi fadli Rajab, dan masih banyak kita khusus. Cuman semua mereka yang mengumpulkan itu mengatakan tidak satu pun ada hadis yang sahih yang bisa dijadikan hujjah untuk diamalkan secara khusus di bulan Rajab. Tidak ada qiyam khusus dan tidak ada pula siyam khusus. Tidak ada salat khusus, tidak ada puasa khusus. Dengan demikian kita tahu, ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, perkataan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan bukan perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah jami'an. Berarti kalau ada orang mengatakan melakukan sesuatu amaliyah khusus di bulan Rajab, berarti telah melakukan sesuatu yang tidak diajarkan Nabi SAW. Amaliyah khusus. Apa contohnya? Di antaranya adalah salatul raghaib, salat dengan cara khusus dan di waktu khusus di malam Jumat pertama bulan Rajab. Dah lewat, alhamdulillah. Antum dah ikut kan? Syukurlah, alhamdulillah. Saya dengar ada semalam itu, malam tadi, acara khusus di suatu tempat. Ya, saya tak tahu di mana. Tuan-tuan tak juga tak perlu di mana. Ini berarti mengada-ngada dalam syariat. Sampai subuh pun masih ada nyanyi-nyanyian juga, bekas-bekasnya. Nasallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Yang kedua, ma'asyiral apa namanya? Yang kedua, di antara amalan yang diada-adakan di bulan Rajab, misalnya puasa khusus di bulan Rajab. Misalnya puasa di awal Rajab, ya, di awal Rajab, dengan mengkhususkannya termasuk yang diada-adakan, dan perayaan-perayaan lainnya yang tidak ada dalil yang sahih dan sharih. Adapun beramal secara umum tanpa mengkhususkan malam tertentu, amal tertentu, tapi meningkatkan amal, sangat dianjurkan. Dalam Al-Quran tadi, kalau Allah melarang jangan menzalimi diri kalian, mafhumnya adalah kita harus berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus bertaqarrub kepada Allah. Kalau jauh di kezaliman, mesti dekat kepada ketaatan. Ya, riba kita hilangkan, otomatis kita banyak zikir. Ya, namimah kita hilangkan, nanti kita akan banyak mendamaikan orang. Kemungkaran kita tinggalkan, kita akan lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jelas kaum muslimin dan muslimat dimati Allah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka biasakanlah di bulan ini secara khusus tidak ada, tetapi secara umum lakukanlah peningkatan-peningkatan. Sebab Nabi SAW ditanya oleh Usama dalam hadis riwayat An-Nasa'i, bahwa Usama bertanya, "Ya Rasulullah, inni mali araka tuksira sauman di Sya'ban." Ya Rasulullah, kenapa saya melihat engkau puasa di bulan Sya'ban itu banyak sekali? Banyak sekali. Lalu Nabi katakan, "Innahu syahrun ghafala anhu nas." Sya'ban itu bulan yang banyak dilalaikan orang. Bulan yang banyak dilalaikan orang. Maka saya ingin menghidupkannya atau berpuasa, beribadah di bulan itu lebih banyak. Mafhum mukhalafahnya, Nabi mengatakan bulan yang dilalaikan orang, banyak orang, baina Rajab wa Ramadan, antara bulan Rajab dan bulan Ramadan.
Di sini dipahami oleh ulama berarti Rajab tak dilalaikan, Ramadan pasti tidak dilalaikan. Sebab Nabi mengatakan Sya'ban dilalaikan antara 2 bulan, Rajab dan Ramadan. Berarti Rajab tidak dilalaikan, Ramadan juga tidak dilalaikan. Apa makna lalai? Lalai dari melakukan amal-amal saleh. Oleh sebab itu, wallahu alam, karena kita akan menghadapi puasa di bulan Ramadan, maka di bulan ini sudah mulai kita menanam, ya, melatih diri untuk dengan amal-amal saleh. Ini yang ketiga, melatih dengan amal-amal saleh. Ia tentu saja ibarat berlatih kaum muslimin, jangan sekali borong tak duduk. Nah, itu maksudnya. Yang belum terbiasa puasa sunat, Nabi memberikan petunjuk. Ada seorang subhanallah dari salah seorang dari kabilah Arab, saya lupa dari kabilah mananya. Tadi ingat, sekarang lupa. Nengok tuan-tuan langsung lupa. Beliau setahun setelah bertemu Nabi, balik lagi, berubah kulitnya pucat pasi, badannya kurus kering. Nabi bilang, dia datang ke Nabi SAW, ya Rasulullah, ala tazkuruni, apakah engkau sudah lupa dengan saya? Tahun lalu saya datang ke sini. Lalu Nabi katakan, memang saya lupa. Man ladzi tasna, apa yang kau lakukan? Ya Rasulullah, mundu faraktuka ma taraktu yawman illa wasumtu bihi. Tidak saya tinggalkan satu hari pun kecuali saya puasa. Rupanya sejak setahun tu puasa tiap hari, solat tiap malam. Allah, antu gapuk sini ko kulit pucet tun habis. Nah, akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taf'al, sum yawman minasyahr, puasa sehari. Kata ya Rasulullah, zidni fa inna fiyya quwwah, tambah lagi ya Rasulullah, saya masih kuat. Kata Nabi, sum thalathata ayyam, puasa 3 hari dalam sebulan. Tambah lagi ya Rasulullah, saya masih punya kekuatan. Lalu Nabi, sum wada, puasa sehari, tinggalkan sehari. Itu yang paling utama. Nah, kita yang belum terbiasa, ya puasalah, ambil yang paling ringan, puasa Senin Kamis. Ramadan pas Sya'ban datang, kalau bertanam kan tak kodok no datang ke lahan lah, masa bertanam mana kodok pada masa menyiram. Mana kodok nah? Menyiram lebih sering. Sebab siram tu setiap hari pagi dan petang. Maka di Sya'ban ditingkatkan volumenya. Nah, sebagaimana yang kita lakukan di masa menanam, memilih bibit yang baik, melakukan dengan teliti, membersihkan lahan, kemudian di bulan Sya'ban sedang disiram, insyaallah Ramadan adalah masa panen kita. Makanya para as-salaf dulu, mereka bersiap jauh-jauh hari sebelum bulan Ramadan. Mereka biasakan dengan baca Quran. Ya, kalau di Ramadan baru mulai baca Quran, insyaallah 1 halaman lah ngantuk. Tapi kalau sudah dimulai setiap hari bagi yang belum biasa, tapi kalau yang sudah punya ratib, yang sudah punya hizb, yang sudah biasa, mungkin sehari 1 juz atau sehari 2 juz dan sebagainya, mungkin ini tinggal meningkatkan lagi. Tapi bagi yang belum, ya misalnya Ramadan tahun potong buka Quran, tutup Quran, buka lihat di awal Ramadan. Ini diperlukan latihan, ya, dimulai dengan 1 halaman misalnya setiap selesai salat, kemudian disambung lagi dan seterusnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini diantara yang wazifah yang penting kita lakukan, yaitu menghindarkan kezaliman dari diri kita. Yang kedua, membersihkan
Ini sama dengan membersihkan lahan kita, kemudian kita bercocok tanam, memilihkan yang terbaik dan secara berangsur tapi rutin, karena Allah suka yang paling sering dilakukan walaupun sedikit, bukan yang sekali langsung terduduk sudah itu ndak bangkit-bangkit. Apa dek ndak puasa oleh je sunatnya, potong dah sampai puasa 3 hari betul tu ndak lo sahur ndak lo sahur. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang-orang yang menghormati dan menta'zim bulan Rajab ini, dan menjauhkan dari hal-hal yang menzalimi diri, dan ditanam dan diisi dengan bibit-bibit amal-amal salih sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan. Ya, kalau tidak bisa mengatakan yang baik, biasakan diam. Dulu sebelum bulan ini misalnya kita biasa bicara bebas, sekarang jangan bicara bebas. Kalau saya penyakitnya, kalau sudah bertemu dengan orang banyak bercakap yang tidak baik, dikurangi intensitas bertemu dengan orang, kecuali orang-orang yang ngajak kita bicara yang baik-baik. Kalau biasanya kurang bersedekah, sekarang kita tambahkan dan kita mulai. Insyaallah Ramadan itu akan mengalir karena kita sudah terbiasa dan terlatih. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Barangkali sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.